Komisi 10 DPR RI menolak adanya wacana pajak pertambahan nilai atau PPN bidang pendidikan, mengingat penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara sebagaimana amanat pasal 31 Undang-Undang tahun 1945. Pimpinan DPR RI meminta kebijakan sekolah tatap muka yang diwacanakan Kemendikbudristek ditinjau ulang, mengingat rencana sekolah tatap muka dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan ke Kabupaten Bogor dalam rangka melihat sejauh mana persiapan pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Bogor. Hal ini diperlukan agar para guru dan peserta didik tetap aman. Halo pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa kembali bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusli Hayanti dan rekan saya Medi Nugroho. Salam Pancasila. Nah, bisa nggak? Salam Udah Pancasila. Tahu? Nah, begini dong, harus angkatnya begini. Kayak hormat ya? Enggak, kalau hormat itu beda. Kalau misal salam Pancasila itu hanya misalnya mengangkat tangan, tapi misalnya juga di samping daripada bahu ya. Kenapa saya mengatakan begini? Karena nih ya, hari ini itu tepat akan ada nota kesepahaman antara DPR RI dengan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi kerjasama ya? Ya, bentuk kerjasama. Makanya tadi ngomongnya salam Pancasila. Salam Pancasila. Ini juga sebenarnya salam yang akan juga disosialisasikan ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita harus selalu ingat bahwa kehidupan kita ini harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ingat zaman sekolah. Jadi tidak hanya dihafalkan saja butir-butir Pancasila, 5 Pancasila. Ini menjadi momentum untuk bisa menjalankan juga, melaksanakan juga bagaimana Pancasila ini sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin begitu ya? Setuju. Tapi pemirsa, setidaknya juga pada saat pengamalan nilai-nilai Pancasila, kita ini juga harus paham seperti apa sih. Nah, nanti ini kita akan bahasnya lebih lanjut ya. Ya, dan mengawali pagi ini beberapa informasi akan kami berikan kepada Anda. Yang pertama terkait dengan DPR RI tolak wacana PPN pendidikan. Komisi 10 DPR RI menolak adanya wacana pajak pertambahan nilai atau PPN bidang pendidikan, mengingat penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara sebagaimana amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 10 DPR RI menolak adanya wacana pajak pertambahan nilai atau PPN bidang pendidikan, mengingat penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara sebagaimana amanat pasal 31 Undang-Undang tahun 1945. Ditemui usaha raker dengan Menteri Pendidikan di Gedung Nusantara 1 Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan menilai wacana pajak pertambahan nilai pendidikan dikhawatirkan akan membuat pendidikan di Indonesia menjadi komersial. Menurutnya, pendidikan harus menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, Sofyan Tan menekankan bahwa Komisi 10 DPR RI menolak wacana pajak pertambahan nilai untuk pendidikan. Ya artinya kalau dikenakan pajak kan berarti komersial. Nah ini yang Komisi 10 khususnya dari fraksi PD Perjuangan menolak konsep itu yang dilakukan. Lebih lanjut, anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Hussein menyatakan pihaknya menolak keras wacana pajak pertambahan nilai di sektor pendidikan.
Apalagi masyarakat Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang berdampak kepada perekonomian rakyat. Untuk itu, Johar Arifin Hussein meminta pemerintah mengkaji kembali perihal rencana pajak pertambahan nilai di sektor pendidikan. Ini sangat mengkagetkan dan sangat tidak elok, sangat tidak baik. Oleh itulah kami dari fraksi, dari Partai Gerindra, dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kami sampaikan bahwa kami menolak keras pajak pertambahan nilai dikenakan di bidang pendidikan. Nah, mestinya pendidikan ini disupport, apakah negeri dan swasta dibantu, karena mereka tugasnya mencerdaskan kehidupan masyarakat kita. Bondan dan Tommy, TVR Parlemen melaporkan. Dan di berita selanjutnya pemirsa, mengenai kebijakan sekolah tatap muka perlu ditinjau ulang. Pimpinan DPR RI meminta kebijakan sekolah tatap muka yang diwacanakan Kemendikbudristek ditinjau ulang. Mengingat rencana sekolah tatap muka dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Ini dia beritanya. Pimpinan DPR RI meminta kebijakan sekolah tatap muka yang diwacanakan Kemendikbudristek ditinjau ulang, mengingat rencana sekolah tatap muka dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, kebijakan sekolah tatap muka di tengah suasana pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Pasalnya, keselamatan siswa dan tenaga pengajar harus menjadi prioritas. Untuk itu, kebijakan sekolah tatap muka tidak mutlak harus dijalankan di semua daerah. Perlu evaluasi lanjutan guna menentukan langkah ke depan terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurut saya juga itu kan bukan nggak boleh jadi harga mati. Itu ketika ada efeknya dari sekolah tersebut karena pandemi tinggi misalnya, ya itu kan harus kita lihat dampaknya. Sufmi Dasko Ahmad menambahkan, pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan secepatnya melakukan evaluasi terkait dampak positif dan negatif pasca pemberlakuan pembelajaran tatap muka. Dasko menyadari semua pihak berharap agar kondisi kembali normal. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk terus menjaga protokol kesehatan. Ya pada saat sekarang dimulai, ya mari sama-sama kita awasi apakah kemudian berdampaknya positif atau negatif. Karena kita semua sebenarnya kan pengen semua menuju normal. Nah di beberapa daerah COVID tiba-tiba pada saat ini lagi agak tinggi. Nah sehingga nanti mari sama-sama kita lihat dan kita evaluasi bersama. Zikri Yaseto-Denus, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya terkait dengan Komisi 10 DPR RI tinjau kesiapan sekolah tatap muka di Kabupaten Bogor. Komisi 10 DPR melakukan kunjungan ke Kabupaten Bogor dalam rangka melihat sejauh mana persiapan pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Bogor. Dan hal ini diperlukan agar para guru dan peserta didik tetap aman. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan ke Kabupaten Bogor dalam rangka melihat sejauh mana persiapan pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Bogor. Hal ini diperlukan agar para guru dan peserta didik tetap aman. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifudian mengatakan, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan telah menyusun peraturan dan langkah antisipasi. Mulai dari penetapan petunjuk teknis PTPM terbatas hingga koordinasi lintas sektor yang mengacu pada protokol kesehatan yang ketat. Hetifah menegaskan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas. Kita tahu ada resiko itu. Nah, oleh sebab itu ada daftar periksanya untuk menekan resiko itu ke level yang terendah. Karena kalau kita sepenuhnya belajar jarak jauh secara berkepanjangan, kita juga tahu ada resiko juga. Nah, kalau kita sudah yakin manfaat untuk pendidikan tatap muka ini lebih besar, tapi ada resiko, nah resiko itulah yang ditekan. Salah satunya melalui vaksinasi. Saifudian menambahkan aktivitas PTM terbatas akan dilaksanakan setelah pemerintah menyelesaikan vaksinasi terhadap tenaga pendidik. Untuk itu, menurut Hetifah, kebijakan PTM terbatas ini perlu diimbangi dengan pelaksanaan vaksinasi yang optimal, khususnya bagi guru dan tenaga kependidikan. Dan juga keterlibatan semua komponen di sekolah, ya termasuk komite, termasuk juga guru-gurunya, dan juga sosialisasi yang baik. Jadi Dinas Kesehatan karena tadi kita ingin vaksinasi sebagai prasyarat. Sebelum kita bisa membuka, kita yakinkan pendidik dan tenaga kependidikan. Dari Kabupaten Bogor, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Dan beralih dari dunia pendidikan pemirsa, yaitu Balik DPR RI sebut Indonesia butuh rancangan undang-undang PKS.
Badan Legislasi DPR RI menilai Indonesia membutuhkan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau undang-undang PKS menjadi kebutuhan hukum di Indonesia. Mengingat banyak kejadian perlakuan seksual yang menimpa perempuan dan anak. Kami berikan liputannya untuk Anda. Balik DPR RI menilai Indonesia membutuhkan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau undang-undang PKS menjadi kebutuhan hukum di Indonesia. Mengingat banyak kejadian perlakuan seksual yang menimpa perempuan dan anak. Ditemui usai menggelar FGD internal fraksi Golkar Poksi Balik DPR RI tentang rancangan undang-undang PKS di ruang 1125 Gedung Nusantara Pertama DPR RI, Jakarta. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio mengatakan rancangan undang-undang PKS bisa menjadi undang-undang lex spesialis atau undang-undang yang bersifat khusus. Kalau tadi kita melihat dari penjelasan Prof. Sulis itu bahwa dari waktu ke waktu peningkatan terhadap kekerasan seksual baik anak di bawah umur maupun anak-anak yang di atas usia itu juga sudah luar biasa. Bahkan jumlahnya sudah meningkat beberapa kali lipat. Oleh karena itu, di dalam masalah RUU kekerasan seksual ini memang menjadi sebuah kebutuhan hukum yang harus segera diundangkan. Sementara itu pada kesempatan yang sama, anggota Balik DPR RI lainnya, Nurul Arifin menilai rancangan undang-undang PKS lebih komprehensif mengatur penghapusan seksual yang kerap terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini. Kami membaca draft RUU-nya ini memang sangat komprehensif ya. Walaupun tadi dari FGD ini juga ada masukan-masukan yang perlu dimasukkan ke dalam pasal, itu akan kami bahas nanti di panjanya begitu. Dan kalau dari kepentingan adanya RUU ini untuk segera diluncurkan, menurut pendapat kami sih memang ini harus disegerakan. Karena untuk menutup ruang-ruang yang kosong terhadap perilaku kejahatan ataupun kekerasan seksual begitu. Habibie dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya terkait dengan kesetaraan gender dalam politik dan ekonomi harus diwujudkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen berkomitmen mendorong terwujudnya kesetaraan gender di bidang politik dan ekonomi untuk akses pendidikan dan kebijakan politik anggaran harus berpihak kepada kaum perempuan. Berikut informasi selengkapnya. Badan Kerjasama Antar Parlemen berkomitmen mendorong terwujudnya kesetaraan gender di bidang politik dan ekonomi. Untuk itu, akses pendidikan dan kebijakan politik anggaran harus berpihak kepada kaum perempuan. Ditemui usai roundtable discussion dengan tema Generating Commitment to Bold Forward di Tangerang, Provinsi Banten. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ahmad Hafiz Thohir mengatakan, permasalahan kesenjangan dan ketertinggalan wanita umumnya menjadi problem di negara-negara dunia ketiga. Masih ada pengklasteran di sektor pendidikan dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Sebetulnya yang kita permasalahkan bukan 20% atau 30% atau 50%-nya. Kita ingin bahwa betul-betul orang yang terpilih itu betul-betul yang mempunyai kemampuan. Terserah nanti perempuan atau laki-laki. Maka dari itu saya bikin yang penting aksesnya. Ya, ketika suatu lembaga politik memberikan akses yang cukup kepada wanita, maka dia akan siap untuk bertarung di situ. Sementara itu, anggota BKSAP DPR RI lainnya, Irene Yusiana Roba Putri menyatakan dalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah harus memprioritaskan politik anggaran untuk perempuan. Bagaimana setiap acara-acara seperti ini yang menghasilkan poin-poin itu kita bisa mengadaptasi itu di dalam pembuatan kebijakan. Jadi ketika kita bicara soal SDGs gitu ya, no one left behind, itu bagaimana kita mengadopsi itu di dalam pembuatan anggaran gitu. Jadi kebijakan anggaran yang keluar dari DPR itu kita jelas, program-program pemerintah tuh kita kawal secara jelas, dalam artian bahwa semua program yang ada jangan sampai meninggalkan perempuan. Dari Tangerang, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Dan kini pemirsa, mengenai peningkatan anggaran BNPT untuk deteksi dini dan pencegahan, Komisi 3 DPR RI mendorong peningkatan anggaran Badan Nasional Penanganan Terorisme atau BNPT untuk pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi sebagai salah satu program prioritas nasional BNPT dalam penguatan keamanan dalam negeri. Kami berikan liputannya untuk Anda. Komisi 3 DPR RI mendorong peningkatan anggaran Badan Nasional Penanganan Terorisme atau BNPT untuk pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi sebagai salah satu program prioritas nasional BNPT dalam penguatan keamanan dalam negeri.
Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Badan Nasional Penanganan Terorisme atau BNPT, anggota Komisi 3 DPR RI Ari Egani bin Bahat mengatakan anggaran BNPT tiap tahun selalu mengalami penurunan. Bahaya radikalisme dan terorisme semakin meningkat di tanah air. Ari mendorong peningkatan anggaran BNPT dalam melakukan tindakan pencegahan dan sosialisasi bahaya terorisme di masyarakat. Jauh lebih penting kepada bagaimana langsung kepada jantung-jantung yang membawa bibit kepada paham radikalisme dan terorisme juga ditingkatkan anggarannya. Sehingga ini memampukan kita juga mengeliminir apa yang ada. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa menyatakan mendukung penuh BNPT untuk terus mengoptimalkan langkah pencegahan dini dan penanggulangan terorisme. Supriyansa menilai kegiatan penanggulangan terorisme dari hulu hingga hilir hingga langkah pencegahan dini sangat penting. Harapan rakyat, harapan bangsa dan negara ini ada juga di pundaknya BNPT untuk melacak, memperkuat intelijen yang ada di ke BNPT untuk melacak persembunyian atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para teroris-teroris yang ada, termasuk melakukan pencegahan dini. Mario Hasyolan dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kalaupun misalnya juga ini sebenarnya fokus pada anggaran BNPT, apakah juga sampai saat ini untuk masalah pencegahan ataupun penanganan terorisme di Indonesia ini masih kurang ya anggarannya? Ditambah lagi. Kalau keamanannya belum bisa kondusif terkait dengan kinerja BNPT, ditambah lagi. Gampang asal bisa DPR bisa menerima. Artinya anggaran ini bukan untuk menghambur-hamburkan uang negara, artinya tapi untuk program-program yang memang tepat sasaran, misalnya masalah keamanan, terutama dalam negeri ini penting banget. Dan setuju juga kalaupun misalnya yang namanya undang-undang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini segera dihadirkan. Ya, harus karena ya. Ini pembahasannya memang sudah cukup lama, tapi kalau misalnya sampai sekarang sudah beberapa kali masa sidang atau bahkan juga sudah berganti untuk masalah periode anggota DPR RI, ini juga masih belum juga disahkan. Kira-kira ada beberapa poin-poin apa saja ya yang masih saat ini masih yang membuat ini jadi semakin lama pembahasannya? Ya, beberapa poin-poin terkait dengan pasal-pasal di penghapusan kekerasan seksual memang di tahun ini mudah-mudahan bisa menjadi prolegnas ya untuk segera dibahas. Ini ditunggu-tunggu banget untuk undang-undang PKS ini, karena bagaimanapun kita melihat banyak sekali korban-korban, terutama anak-anak, perempuan ini harus bisa mempunyai payung hukum lebih jelas lagi ya. Itu berkaitan dengan kaum saya. Kaum ya. Dan satu sisi juga pemirsa, kalaupun tadi Anda juga melihat kami membahasnya dari awal bahwa ini berkaitan semua dengan dunia pendidikan, terutama misalnya rencana untuk pendidikan tatap muka di bulan depan nanti, apakah juga Anda juga sudah siap sebagai orang tua untuk bisa mengirimkan anak Anda ke sekolah? Tapi secara pribadi saya sih kalau misalnya melihat dengan DKI Jakarta yang saat ini juga lonjakan kasus COVID-nya semakin tinggi, ini masih khawatir sekali. Ya, jadi kondisi sudah grafiknya ya sudah mulai meningkat beberapa daerah juga dikhawatirkan untuk tidak bisa melaksanakan sekolah tatap muka. Mudah-mudahan juga pemerintah bisa peka ya dengan kondisi kasus COVID di daerahnya untuk bisa di stop jika memang misalnya zonanya tambah parah.
Nah, apalagi kan kalau misalnya tadi kan Komisi 10 DPR RI kan sudah melakukan kunjungan ke Kabupaten Bogor. Ini kan masuk Jawa Barat. Jawa Barat kan juga termasuk yang salah satu juga masih tinggi untuk masalah lonjakan kasus virus COVID-19 setelah libur Lebaran kemarin. Siaga 1 nah, siaga 1. Tapi ini tidak hanya mengkagetkan juga pemirsa. Ada juga misalnya wacana PPN pendidikan ini membuat banyak sekali pihak yang menolak. Padahal kan ini baru wacana. Baru wacana. Mungkin dengan wacana masyarakat yang mengomentari terkait dengan rencana PPN untuk pendidikan ini, ya DPR RI bersama dengan pemerintah bisa melihat dari sisi mana sih sebenarnya rencana untuk pemberlakuan PPN untuk pendidikan ini bisa berjalan atau tidak, karena memang harus duduk bersama ya. Betul sekali. Dan nanti pemirsa, setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu karena kami sudah siap dengan informasi lainnya. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan yang sulit untuk diselesaikan di Indonesia. Kalau kebakaran pada umumnya disengaja. Membakar sengaja itu 15 tahun, tidak sengaja 5 tahun, 30. Begitu ibu kota negara ini pindah ke Kalimantan Timur, sehingga kalau misalnya dari timur yang selama ini selalu dianggap tertinggal, itu betul-betul bisa mengangkat pertumbuhan di sana. Ya, masih bersama kami di Suara Parlemen. Pentingnya internalisasi Pancasila. Aku nggak ngerti deh dengan tagline-nya, pentingnya internalisasi Pancasila apa ya? Jangan-jangan dalam kehidupan sehari-hari ini belum mengamalkan yang namanya nilai-nilai dalam sila, 5 sila yang ada di dalam Pancasila. Masih ingat nggak sila apa saja? Kalau mungkin ingatnya iya, tapi bicara masalah bagaimana kita melaksanakan mungkin iya, tapi mungkin bahasanya apa sih sebenarnya definisi dari internalisasi Pancasila ini mungkin banyak masyarakat yang belum tahu, dan ini penting banget untuk bisa kita ikut menyebarkan, kita untuk bisa mensosialisasikan bagaimana sih internalisasi Pancasila ini. Iya, setidaknya kalau kita bicara masalah internalisasi Pancasila, secara pribadi menurut saya adalah benar-benar kita itu bisa mengamalkan sila-sila dalam Pancasila. Aduh, kok kalimatnya terlalu berat. Banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi sebenarnya pemirsa, kalau misalnya nih kita juga melihat bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, berarti gitu. Ini semua pada saat misalnya Anda ingin mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, nggak susah. Dari saling menghargai, saling gotong royong, saling bantu, positive thinking, ini Pancasila loh. Mungkin dari kalimatnya mungkin sudah kalau kita gambarkan ya, mungkin internalisasi artinya mungkin dari dalam. Melakukan Pancasila atau melaksanakan Pancasila dari dalam, artinya dari diri sendiri untuk bisa keluar kepada masyarakat, bagaimana kita melaksanakan sila-sila Pancasila ini dalam kehidupan. Mungkin begitu kan? Iya dong, kalau misalnya nih sila keempat nih, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pasti masih ada yang belum hafal kan, ataupun mungkin saja lupa dengan sila-sila tersebut. Maksudnya cuma satu, di saat ini apalagi kita lagi pandemi, apa-apa itu dilakukan dengan secara musyawarah. Omongin baik-baik. Nah, apalagi untuk masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini katanya paling susah. Karena bicara adil dan untuk orang banyak, ini sangat sulit sekali untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mampukah Anda? Ingat, baper itu bukan Pancasila loh. Bukan ya? Iya loh, baper itu bukan Pancasila loh. Hati-hati untuk bisa yang namanya kita paham internalisasi Pancasila. Nah, ini juga berkaitan pemirsa dengan yang akan dilakukan pada hari ini, bentuk kerjasama antara DPR RI dengan BPIP. Ya, di mana nota kesepahaman tersebut akan juga berisikan tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam perundang-undangan. Nah, tapi bagaimana pentingnya internalisasi Pancasila? Akan kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Satu Juni 1945 merupakan hari kelahiran Pancasila.
di mana pada hari tersebut Insinyur Soekarno membacakan sebuah pidato yang merupakan cikal bakal terbentuknya Pancasila yang kita kenal seperti saat ini. Pada pidatonya, Insinyur Soekarno menanyakan apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang atau untuk suatu golongan. Tentunya tujuan dibentuknya Indonesia ini bukan hanya semata-mata untuk orang ataupun golongan tertentu, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tidak peduli apa ras, suku, ataupun agama mereka. Mereka semua merupakan rakyat Indonesia. Untuk itu Indonesia lahir sebagai negara yang beragam. Keberagaman yang ada ini tentunya dapat menimbulkan perpecahan kelak di kemudian hari yang disebabkan oleh perbedaan tujuan ataupun pola pikir yang berbeda-beda setiap golongannya. Untuk itu diperlukan sebuah dasar negara yaitu Pancasila yang menjadi dasar pola pikir dan juga tujuan bernegara bersama-sama. Sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentunya Pancasila sudah melewati banyak tahapan untuk menjadi dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pembentukan Pancasila ini berawal dari sidang pertama BPUPKI yaitu 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang menghasilkan 3 rumusan atau rancangan awal dari Pancasila yang kemudian rancangan tersebut dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dan 18 Agustus 1945 PPKI merumuskan ulang sila pertama Pancasila yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tentu perjuangan Pancasila untuk tetap menjadi dasar negara tidak sampai di situ saja. Setelah diresmikannya, Pancasila masih mendapatkan penolakan dari gerakan-gerakan kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggantikan Pancasila dengan paham kelompok mereka, seperti gerakan pemberontakan DITII dan hingga puncaknya adalah pemberontakan G30S PKI pada 1965. Di mana setelah selesainya pemberontakan itu pada 1 Oktober 1965, Pancasila masih berdiri kokoh sebagai dasar negara dan 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila dapat bertahan bukan tanpa alasan. Pancasila merupakan dasar negara yang ideal bagi Indonesia. Terdapat nilai-nilai penting kehidupan bernegara dalam setiap silanya. Kesimpulannya, Pancasila dipilih sebagai dasar negara bukan tanpa dasar. Pancasila dipilih sebagai dasar negara yang beragam ini karena Pancasila adalah dasar negara yang ideal bagi Indonesia yang merupakan negara dengan banyak keanekaragaman. Pancasila mampu mengatasi keberagaman bangsa ini dengan tetap toleran terhadap keberagaman yang ada dan juga tidak menghapuskan keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa ini. Untuk itu kelayakan Pancasila sebagai dasar negara tidak perlu dipertanyakan lagi. Pancasila sebagai dasar negara sudah menunjukkan kemampuannya untuk terus menjaga kedaulatan Indonesia tercinta ini. Untuk itu kita sebagai warga negara Indonesia tentu harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar berkehidupan masyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar apabila berpegang teguh pada Pancasila. Puan percaya bahwa selama Pancasila masih ada di hati orang Indonesia, selama itu pula Indonesia terus ada. Puan berpendapat bahwa hanya dengan Pancasila saja persatuan bangsa Indonesia dapat diperkukuh dan dengan mengimplementasikan Pancasila itu pula lah tujuan bernegara dapat dicapai. Puan pun berharap bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad menilai bahwa Pancasila bukan sekedar jargon kata-kata dan hafalan semata, namun juga amalan yang harus diimplementasikan secara konsisten di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, tapi
sekarang adalah PR besarnya pemirsa, bagaimana juga kita bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila yang benar-benar utuh kepada para generasi muda, terutama para kaum milenial. Apakah juga jangan-jangan nih ada juga nih masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak tahu apa sih isi-isi sila dalam Pancasila, dalam menyebutkannya sila 1 apa, sila 2-nya apa, sila 3 apa, 4, 5. Dan setidaknya juga ini kan juga untuk PR bersama, tidak hanya kita berikan kepada misalnya penyelenggara negara, tapi untuk kita semua masyarakat Indonesia. Bagaimana yang namanya bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari tadi Bu Puan sudah mengatakan bahwa dengan Pancasila bangsa ini hingga saat ini tetap ada. Ini artinya dengan Pancasila, dengan mengamalkan terutama masalah persatuan Indonesia ini penting banget. Artinya masih ada. Terus Pak Dasko juga mengatakan bahwa dengan Pancasila tidak hanya slogan semata, tidak hanya dihafalkan saja, tapi juga dilaksanakan, mungkin seperti itu ya. Tapi perlu diketahui juga, Medi, bahwa bagaimana juga bisa menyampaikan kepada para generasi mudanya. Misal, sosialisasi Pancasila dengan kata-kata yang dimengerti oleh para kaum milenial. Ini juga menjadi catatan penting untuk kita semua. Dan siapa yang paling berhak untuk bisa mensosialisasikan secara benar. Walaupun sebenarnya Pancasila ini harus semuanya bisa mensosialisasikan. Terutama kita sebagai orang tua. Membuat sebuah pendidikan dari rumah itu juga sama saja menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak ya. Tapi ingat, pokoknya positive thinking ini juga masuk dalam Pancasila loh. Ya, positive thinking, ya kan? berbagi untuk bisa adil ya, keadilan ini penting. Banyak banget ya kalau kita mengimplementasikan Pancasila. Mungkin kita semua sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Hanya saja mungkin kita tidak mengerti bagaimana. Nah, ini program-program seperti ini harus diketahui banyak masyarakat. Tepat sekali. Mungkin saja kita setiap hari ataupun setiap detik sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Cuma kita belum tahu ataupun kita belum sadar bahwa kita sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya juga di dalam konsep perundang-undangan ini juga internalisasi Pancasila juga sudah akan terlihat pada hari ini ya pemirsa ya, bahwa akan ada nota kesepahaman bentuk kerjasama antara DPR RI dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, setelah ini tentunya kami akan menghadirkan kembali informasi lainnya ke hadapan Anda dan akan segera langsung diberitakan dan akan disampaikan langsung dengan rekan kami Alda Gustari. Ini dia untuk Anda. Hai pemirsa, nggak berasa ya kita sudah masuk di minggu ketiga bulan Juni. Dan inilah agenda yang terjadi di DPR RI selama sepekan. Dan agenda sepekan hari ini diawali dengan Komisi 11 yang mengadakan rapat kerja dengan KSSK yang turut menghadirkan Menteri Keuangan, Gubernur BI, OJK, dan juga LPS. Rapat kerja ini membahas evaluasi perekonomian nasional dan stabilitas keuangan pada triwulan 1 tahun 2021. Dari pertemuan ini, Komisi 11 DPR RI meminta agar Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK memperkuat bauran kebijakan yang dapat mendorong dan mempercepat pemulihan perekonomian, khususnya pada sektor yang strategis, serta sektor yang berdampak pada konsumsi masyarakat. Ini sangat fundamental sekali, Bu Menteri sebagai koordinatornya KSSK. Kita tidak menyiapkan skenario kita keluar dari situasi ini. Bahwa pemerintah membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sekali untuk menutup defisit. Sementara kita juga tidak pada saat yang sama, ketidakpastian yang berkesinambungan, yang bernama COVID ini belum bisa kita prediksi kapan berakhir. Tak hanya itu, Komisi 11 DPR RI juga menyoroti bagaimana pemerintah menjaga suku bunga. Karena besaran suku bunga sangat berdampak pada konsumsi masyarakat sebagai penggerak ekonomi. Sebab saat ini pemirsa, suku bunga di Indonesia masih sangat bergantung dengan suku bunga global. Nah, kalau Amerika menaikkan suku bunganya, suka atau tidak suka pada saatnya Bank Indonesia juga akan menyesuaikan suku bunga. Di saat Bank Indonesia menaikkan suku bunganya, pasti transmisinya akan lebih cepat dibandingkan pada saat Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Jadi persoalannya justru waktu itu.
Nah, pemirsa, Komisi 7 juga memiliki agenda yang nggak kalah penting nih, yaitu rapat dengan Dewan Energi Nasional. Nah, Dewan Energi Nasional sendiri merupakan lembaga yang diketuai langsung oleh Presiden yang beranggotakan para menteri dan juga pemangku kepentingan. Nah, pemirsa penasaran hal-hal apa yang dibahas dan juga menjadi sorotan oleh anggota DPR? Berikut informasinya. Dalam rapat tersebut, Komisi 7 DPR RI mendesak Dewan Energi Nasional atau DEN untuk mendorong percepatan penyelesaian Rencana Umum Energi Daerah atau RUED di 13 provinsi yang saat ini masih dalam proses penetapan Perda. Kita ingin dapat catatan 13 daerah itu mana-mana saja. Apakah dari RUED yang sudah dikembangkan ini di tingkat provinsi termasuk di dalamnya kebijakan RUED di tingkat kabupaten kota atau tidak? Karena pengalaman kami rapat berkali-kali di tingkat provinsi misalnya, antara provinsi dan kabupaten kota itu juga terjadi gap yang sangat luas dan sangat jauh terhadap pemahaman untuk memenuhi kebijakan energi di tingkat daerah. Provinsi maunya A, sementara kabupaten kota maunya B. Apalagi daerah-daerah penghasil energi. Mereka banyak sekali dirugikan sebagai daerah penghasil energi. Selain itu, Komisi 7 juga mendorong agar Dewan Energi Nasional untuk aktif merumuskan kebijakan yang bersifat strategis, karena kebijakan ini menjadi acuan di sektor energi di Indonesia. Maka kami di Komisi 7 mendorong dengan adanya RUU EBT dengan harapan bisa membantu meningkatkan investasi EBT di Indonesia. Lalu kemudian ada skema mengenai carbon pricing, tadi Ibu Mercy rekan saya sudah menyampaikan. Makanya kenapa penting sekali ya, dan ini kan lintas sektoral Ketua. Jadi ketika kita membahas mengenai masa depan energi nasional kita, memang betul harus dirumuskan oleh setiap kementerian yang bergabung sebagai anggota Dewan Energi Nasional. Nah, beralih ke Komisi 10 nih pemirsa, di mana minggu ini Komisi 10 melakukan rapat kerja berturut-turut dengan mitra kerjanya, mulai dari Kemenpora, Kemendikbudristek, dan juga Kemenparekraf. Nah, pemirsa penasaran hal-hal apa saja yang perlu ditindaklanjuti oleh Mas Menteri? Berikut kami sajikan informasinya. Dalam rapat kerja tersebut, Komisi 10 mempertanyakan jawaban Mendikbudristek terkait persetujuan penambahan pagu indikatif Mendikbudristek tahun 2022. Selain itu, dibahas pula ajuan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan program kerja yang ada. Ada hal yang cukup menarik nih pemirsa, karena dalam rapat tersebut juga dijelaskan soal rencana mahasiswa untuk magang di DPR RI. Anak-anak mahasiswa itu nanti memahami tugas legislator, membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan turut serta dalam membahas dan mengesahkan RAPBN. Kemudian dengan cara bagaimana legislator ini menjalankan fungsi-fungsi aspirasi, fungsi artikulasi, fungsi agregasi, fungsi edukasi, dan fungsi advokasi harapan masyarakat, serta fungsi partisipasi dan fungsi budget. Dari rapat tersebut disimpulkan, selain Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan penambahan pagu indikatif yang diajukan Kemendikbudristek pada RAPBN tahun anggaran 2022, Komisi 10 juga menolak kebijakan pemerintah terkait pengenaan PPN di bidang pendidikan. Nah pemirsa, kalau misalnya kita berbicara mengenai sampah dan juga limbah, ini memang seakan tidak ada habisnya. Apalagi Indonesia ini memang sekarang menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar loh di dunia. Nah untuk itu Komisi 4 DPR RI melalui Panja Pencemaran Sampah dan juga Limbah mengundang para pemerhati lingkungan untuk menyerap aspirasi mereka. Rapat dengar pendapat umum tersebut menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya dari Octopus Indonesia serta pakar dari beberapa universitas. Beberapa anggota dewan termasuk Ketua Komisi 4 DPR RI pun menyesalkan masih terjadinya pencemaran lingkungan seperti yang terjadi di daerah Mandailing Natal. Daerah ini pemirsa ternyata sudah bertahun-tahun tercemar dengan bahan kimia merkuri. Sampai hari ini, tadi yang dikatakan Profesor tadi kasus merkuri, itu
Mandailing Natal, Sumatera Utara, itu sudah banyak ibu-ibu melahirkan dengan anak yang cacat. Tapi pemerintah Sekyu di yang sebelah itu di Manggala nggak pernah bertindak. Kami sudah berteriak pun nggak bertindak. Jadi mohon maaf ini nyimpang dikit, Ketua. Kalau saya ditanya, yang merusak hutan Indonesia siapa? Ya sebelah Manggala. Itu aja, terima kasih. Rapat ini pemirsa juga kedatangan tamu istimewa nih, yaitu public figure sekaligus pegiat lingkungan Hamish Daud Waili. Dalam rapat tersebut, Hamish menyampaikan bahwa diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar dapat mengurangi sampah rumah tangga. Iya, dan saya rasa juga ini balik ke pendidikan ya, ke edukasi. Maksudnya kita punya lautan, it's a place of science. Itu cuma tinggal terumbu karang ya di negara kita aja. Jadi banyak orang yang penggemar diving, yang marine biologist, semua lagi pengen mencoba datang ke Indonesia untuk jaga lautan kita. Sedangkan kita penduduk sendiri, kita kurang perhatiin lautan kita. Tapi oke, itu bukan masalah orang yang di pesisir atau lautan. Itu karena 70% kemasan yang di lautan kita itu dari rumah tangga. Komisi 4 DPR RI pun mengapresiasi pendapat yang diberikan oleh para pakar dan pegiat lingkungan dan meminta sinkronisasi data antar kementerian dapat mengurangi permasalahan limbah dan sampah di Indonesia. Itu tadi agenda sepekan yang terjadi di DPR RI. Nah, kalau misalnya pemirsa mau nonton langsung bagaimana perdebatan mengenai kebijakan publik dan juga dinamika di DPR RI, pemirsa bisa langsung nih streaming di YouTube-nya DPR RI atau di media sosial terbaru kami, yaitu TVR_Parlemen di Instagram. Ternyata anggaran pendidikan untuk tahun depan di tahun 2022 ditambah lagi. Suka ya beritanya. Nah, tapi berarti kalau misalnya memang anggaran ditambah, itu berarti juga yang namanya pelayanan pendidikan juga harus benar-benar ada peningkatan. Tapi kalau misalnya juga anggaran ditambah, plus PPN dong. Plus PPN ditambah lagi. Tapi nggak menarik juga tadi, dikatakan masalah di Komisi 4, adanya misalnya bagaimana banyak masyarakat yang masih sedih banyaknya sampah misalnya ya. Sama limbah industri, limbah semuanya ya. Ini juga disoroti Komisi 4 juga ya. Betul, sampai ada hadirnya penggiat lingkungan ya, yang sempat juga viral bawa Hamish Daud ke gedung DPR RI. Ya, saya ingatnya si Raisanya aja ya. Oh, kebalik ya? Ya, kalau saya ingat Hamish Daudnya, kalau kamu ingat Raisanya, ya benar sekali pemirsa. Tapi kalaupun misalnya juga public figure ini juga bisa menjadi salah satu penggiat lingkungan, kita berharap bahwa public figure ini bisa mengajak masyarakat luas untuk tetap selalu menjaga yang namanya kebersihan lingkungan, terutama misalnya kebersihan laut kita. Penting banget ya, tidak hanya menuntut kepada pemerintah untuk bisa memberikan negara yang aman, bersih, tapi juga kita sendiri. Jika misalnya kita juga masih memberikan sumbangan besar terhadap sampah, ya ini menjadi hal yang tidak baik juga. Setuju, semoga penggunaan plastik ini tidak hanya di DKI Jakarta dihapuskan, tapi juga bisa di seluruh Indonesia. Kita harus bertahap ya untuk yang namanya menjaga kesehatan ataupun menjaga kebersihan, baik itu diri kita maupun lingkungan kita. Dan dengan demikian selesai sudah Suara Parlemen edisi pada hari ini pemirsa. Saya Yusri Hayanti. Saya Mendy Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.